Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow. Time to let the beat drop, baby. I'ma let you know ain't always gotta be fast. Maybe we can take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ngafiatun Hasanah, NIM 43040200143. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang penjelasan tafsir ayat yang menjelaskan tentang penciptaan, perkembangan, dan pertumbuhan manusia. Pada penjelasan penciptaan, saya memilih ayat surat Al-Hajj ayat 5 yang bunyinya, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabbim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghatin min madghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyinu lakum wa nukiru fil arham ma nasya'u ila ajalin musamma summa nukhrijukum tiflan summa litablugu usyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuradu ilal arda lil umuri likayla ya'lamu min ba'di ilmin syai'an wa tara al-arda hamidatun fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ahtazat wa rabbat wa anbatat minal kulli zawjin hij, yang artinya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, menjadi sempurnanya kejadian yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kamu kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kami sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Asbabun nuzul dari surat tersebut yaitu, hai manusia, yakni penduduk Mekah, jika kalian dalam keraguan kalian meragukan tentang hari kebangkitan, hari kiamat, kami telah menciptakan kalian, bapak moyang kalian yaitu Adam, dari tanah, kemudian kami ciptakan anak cucunya dari setetes nutfah atau air mani, kemudian dari segumpal darah yang kental, kemudian menjadi segumpal daging yang besarnya sekepal tangan. Kemudian yang sempurna kejadiannya telah diberikan untuk bentuk berupa makhluk yang sempurna. Sehubungan dengan hal ini, Ikrimah mengatakan, barang siapa yang bisa membaca Al-Quran, niscaya ia tidak akan mengalami nasib yang demikian itu, yakni terlalu tua atau pikun. Dan kalian lihat bumi ini kering gersang, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, kemudian menjadi subur, hidup dengan suburnya. Huruf min adalah huruf ziyadah, yaitu huruf tambahan. Pendapat menurut Hamka dan tafsir Al-Azhar yaitu mengingatkan bahwa tafsir Al-Azhar bila dilihat dari aspek metodologis tersebut dalam kelompok tafsir tahlilil ijmali, maka dalam penafsiran Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 ini, Hamka menafsirkannya dengan cara menjelaskan secara global dari beberapa fase menciptakan manusia tersebut. Semua itu disebabkan oleh karena adanya kenyataannya bahwa banyak di antara umat manusia yang tidak percaya akan kekuasaan Allah dan meragukan akan kebenaran wahyu ilahi. Mereka menganggap bahwa apa yang telah berubah dari bentuk aslinya seperti proses kematian manusia dari kuburan beratus-ratus tahun lamanya hingga menjadi tulang belulang yang berantakan atau berserakan, menjadi satu abu yang telah dibakar, tidak akan dapat kembali seperti semula. Menurutnya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Secara logika, memang hal ini mustahil akan terjadi. Hal yang demikianlah
yang akan menjadikan seorang meragukan akan wahyu ilahi. Bahkan keraguan itu akan bertambah manakala pikiran selalu bertumpu pada kesanggupan yang terbatas. Oleh karena itu, dalam beberapa tafsir Al-Quran, kita disuruh untuk merenungkan hal yang telah kita hadapi, bahkan tentang diri kita masing-masing. Hikmah dari surat Al-Hajj ayat 5 ini, sebagai orang muslim kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu benar-benar ada, dan Allah itu berkuasa dalam segala sesuatu. Meyakini bahwa tidak ada satupun kesukaran Allah yang mampu menciptakan manusia dan mampu mematikan manusia, serta mampu pula membangkitkan manusia setelah kematian. Lalu, tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, saya memilih surat Al-Alaq ayat 1-2 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakanmu dari segumpal darah. Asbabun nuzul dari surat Al-Alaq 1-2 yaitu diceritakan pada suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad lalu berkata Iqra, artinya bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Maka Jibril mendekat kepadanya sehingga Nabi merasa faham. Setelah 3 kali malaikat Jibril memerintahkan Nabi, tetapi jawabannya seperti itu. Maka membacalah Jibril surat Al-Alaq 1-5. Setelah malaikat Jibril membaca ayat tersebut, maka Jibril meninggalkan Nabi. Tinggallah beliau sendirian dengan perasaan takut. Nabi Muhammad lalu gugup. Lalu ia segera pulang menemui istrinya Siti Khadijah lalu berkata, Zamiluni, selimuti aku. Setelah itu rasa dingin dan rasa takut hilang. Maka Siti Khadijah berkata, apa yang telah engkau alami, wahai Nabi? Lalu Nabi Muhammad berkata, demi Allah, engkau adalah orang yang suka memikul suatu masalah yang berat serta suka menghubungkan kasih sayang. Dari kejadian tersebut, Siti Khadijah mengajak Nabi Muhammad untuk menemui pamannya, Waraqah bin Naufal. Setelah bertemu dengannya, Khadijah meminta kepada Nabi Muhammad agar menjelaskan kejadian yang telah dia alami tadi malam. Waraqah bin Naufal adalah pendeta Nasrani yang sangat paham isi yang ada dalam kitab Injil. Setelah Nabi selesai menjelaskan apa yang tadi malam terjadi, Waraqah berkata, inilah sebuah utusan bagaimana Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Maka Waraqah berdoa seraya mengangkat tangannya, semoga saya bisa hidup sampai saatnya engkau diusir dari kaumnya. Nabi Muhammad bertanya, apakah mereka akan mengusir saya? Waraqah menjawab, benar. Belum pernah ada seorang nabi yang diberi wahyu seperti engkau, Nabi Muhammad, yang dimusuhi kaumnya. Jika saya masih hidup, maka saya akan menolong engkau sekuat-kuatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Bad'ul Wahyu nomor 3. Pendapat dari beberapa mufasir terkait surat Al-Alaq ayat 1-2 yaitu yang pertama, menurut Zabatu Tafsir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, yaitu awalilah bacaanmu dengan menyebut nama Tuhanmu. Pendapat lain mengatakan bahwa bacalah dengan meminta pertolongannya. Ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, yaitu dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, yakni berawal dari air mani, kemudian dengan kuasa Allah menjadi segumpal darah yang membeku, lalu menjadi segumpal daging. Tafsiran menurut Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam surat Al-Alaq ayat 1-2 ini termuat segala pujian dan sanjungan hanya bagi Allah dan peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah. Kandungan surat Al-Alaq ayat 1-2 yaitu 1. Perintah untuk membaca. Perintah membaca bukan hanya untuk membaca buku atau lain sebagainya, melainkan membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca dunia, membaca diri kita sendiri dan alam semesta. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, lalu manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sekian penjelasan tentang tafsir ayat tentang penciptaan dan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.